Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mukarramun wa muhtaramun, para asatidzah yang Allah muliakan, para wakif, para muslimin, para orang tua, wali santri, banat dan banin yang mungkin menyaksikan acara ini secara online. Tidak lupa kepada anak-anakku santriwan santriwati, banat dan banin yang lebih cintai. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini, ya, yaitu melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumihi nafa'a bi wa bi ulumi fid dararain amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang fi adabil alim ma'at talamizihi dan seterusnya, ya, ma'at talamidatihi, yaitu adab seorang alim, seorang guru, ya, sebetulnya lebih tepat mu'allim, ya, alim atau mu'allim bersama para muridnya, yang dikatakan di sini wa fi arba'atu asyara naw'an min adab, ada sekitar 14 jenis adab yang harus dimiliki oleh seorang alim ketika bersama muridnya. Kalau nggak salah kita sudah sampai di halaman 85, ya. Sekarang poin ke 5. Betul? Hah? Betul nggak? Ya. Kalau di kitab Abi di sini 85, halaman 85. Wal khamisu, yang kelima, ayyahriso, ya, hendaklah seorang alim, seorang ustadz, seorang guru bersungguh-sungguh ala ta'limihi, dalam mengajar murid-muridnya, wa tabhimihi, dalam memberikan pemahaman kepada murid-muridnya, bibadli juhdihi, dengan mengerahkan segenap daya upaya, ya. Jadi kalian kalau nanti suatu saat menjadi muallim, menjadi guru, maka harus sungguh-sungguh. Sebagaimana kalian sungguh-sungguh belajar, kalian pun harus sungguh-sungguh mengajar, ya. Jangan menganggap enteng. Karena apa? Karena mengajar itu pertama tentu di bagian dari amal jariyah. Bukankah di antara yang disebut Nabi, ya, dalam hadisnya ketika mengatakan idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Jadi ketika anak Adam atau manusia meninggal, terputus segala pahala amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah au ilmin, ya, yantafu bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, mengajar bukankah berarti menjadikan ilmu itu bermanfaat, ya, terutama bagi yang diajar, gitu. Maka di sini perlu kesungguhan, ya. Makanya ulama dulu, walaupun mereka misalnya sudah hafal
kitab yang akan diajarkan, sudah paham pastinya. Mereka tidak jarang sebelum mengajar itu mutalaah dulu. Ya. Ada sebuah ungkapan menarik dari seorang ulama, ya, innal mudarris atau muallim, sesungguhnya seorang mudaris pengajar, seorang muallim, idza lam yuraji, jika dia tidak melakukan murojaah qabla tadris atau qabla ta'lim, sebelum dia mengajar, fahuwa fi khiyanatil ilmi, maka kata ulama tadi berarti dia mengkhianati ilmu. Ya, bayangkan. Makanya ya di sini penting, walaupun kita sudah mungkin hafal, paham, tetap sebelum mengajar kita murojaah. Makanya ada sebuah kisah nyata, ya. Ada seorang ulama besar gitu ya. Suatu saat dia berkunjung ke sebuah negeri atau suatu kota, yang di kota tadi, negeri tersebut, ya, ada pengajian besar yang dihadiri banyak orang, pengajian rutin yang diisi oleh seorang ulama besar juga itu ya, terkemuka. Ternyata pada waktu itu ulama yang harusnya ngisi tidak hadir. Nah, kebetulan ada datang ulama yang dimaksud, ulama yang lain ya, diminta untuk menggantikan ulama yang tidak hadir tadi. Nah, beliau menolak bukan apa-apa ya, karena beliau belum murojaah, padahal ini ulama yang luar biasa ya, karena dia punya prinsip tadi, ketika mengajar ya, walaupun mungkin kitab yang diajarkan sudah sering beliau baca, tapi ketika beliau belum murojaah, maka beliau tidak mau mengajar. Nah, ini membuktikan bagaimana kesungguhan, keseriusan dari seorang alim, seorang guru dalam mengajar murid-muridnya. Ya. Jadi sekali lagi, ayyahris so'ala ta'limihi, hendaklah seorang alim bersungguh-sungguh mengajar muridnya, wa tafhimihi, dan memberikan pemahaman muridnya, bibadli juhdi, dengan segenap daya upaya, dengan seluruh tenaganya, wa taqribil makna, kemudian mendekatkan pengertian dalam pelajaran, min gori iksarin, tanpa harus berpanjang kalam ya, istilahnya terlalu bertele-tele. La yahtamiluhu dhihnuhu, agar kemudian tidak menjadi beban pikiran dari muridnya. Muridnya jadi pusing gitu ya, karena terlalu bertele-tele. Sesuatu yang harusnya dijelaskan secara sederhana, kemudian terlalu dipanjang lebarkan dibahas. Nah, ini juga nggak perlu. Au bastin la yadbitu khibtu, atau terlalu lebar penjelasannya sehingga tidak menjadikan hafalan santri itu jadi tidak bisa apa istilahnya menghafalnya gitu ya. Maka di sini penjelasan penting ya, dalam suatu materi, dalam sebuah pelajaran, tetapi juga tidak perlu bertele-tele ya. Kalau memang sudah dianggap jelas, cukup ya sudah gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini penting ketika kita menjadi seorang muallim ya, seorang mudaris, pengajar atau guru. Wayudhihu atau wayudhiha, jika diatopkan pada ayah riso ya, seorang alim juga harus menjelaskan li mutawakkifil dhihni ya, al ibarata fihi. Jadi bagi orang yang muridnya mungkin punya kapasitas apa istilahnya otak yang terbatas ya, maka harus memberikan penjelasan ya dengan al ibarata, menjelaskan ibarat, berbagai ungkapan, berbagai gambaran fihi, di dalam
ketika dia mengajar muridnya. Makanya penting misalnya ketika kita menjelaskan satu materi, ya mungkin diberikan contoh. Karena contoh itu biasanya lebih mendekatkan pada pemahaman. Ya. Jadi contoh itu bisa lebih mendekatkan pada pemahaman. Misalnya kalau kita menjelaskan tentang kaifiyah, ya, toharoh, berwudu misalnya. Nah itu alangkah lebih baik kemudian dipraktekkan, diberikan contoh misalnya. Ya. Atau ketika misalnya kita membahas tentang adab atau akhlak. Nah dicontohkan misalnya akhlak yang, ketika membahas akhlak yang baik, ya akhlakul mahmudah, kita jelaskan contoh misalnya bagaimana akhlak yang baik itu ya. Bagaimana akhlak yang buruk diberikan contoh. Ya. Nah, misalnya akhlak yang baik, ya, bagaimana orang itu harus selalu murah senyum misalnya ya. Tidak kemudian memasang muka cemberut ketika ketemu orang, ya. Selalu bersikap jujur, mudah kemudian ringan tangan, memberikan pertolongan. Begitupun ketika membahas tentang akhlak yang buruk misalnya apa? Pendendam misalnya ya. Atau kemudian selalu tadi memasang muka yang tidak bersahabat. Nah, itu bisa dengan memberikan banyak ibarat contoh-contoh ya. Wayahtasibu, dan kemudian seorang alim, wayahtasiba, kalau ini diatafkan dengan ayah Riso tadi, ya, memandang penting ada tasyarhi untuk mengulang penjelasan lahu, ya, jadi kepada muridnya, watikrorohu. Jadi kalau memang tidak paham, muridnya belum paham, yang gak ada masalah diulang. Ya, tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, maka di sana pentingnya juga seorang murid kalau tidak paham bertanya, supaya mungkin tadi gurunya bisa mengulang penjelasannya gitu ya. Jadi kalau tidak paham jangan diam aja. Nah, seorang alim itu juga dituntut untuk kalau memang ada kelihatan muridnya yang belum paham ya, dia mengulang penjelasan atau mengulang paparannya gitu ya. Wayabdahu, dan seorang alim hendaknya memulai ya pelajarannya bitaswiri, dengan memberikan gambaran al-masail, bitaswiri masaili, dengan menggambarkan misalnya sejumlah masalah. Kemudian wayudhihuha atau wayudhihuha ya, memberikan penjelasan atas masalah-masalah tadi bil amsilah, ini menegaskan sebelumnya dengan memberikan contoh-contoh tadi. Ya. Baik ketika membahas masalah akidah, masalah akhlak tadi, masalah fikih misalnya ya. Maka biasa berikan contoh-contoh. Ya. Nah misalnya kan sebetulnya di dalam kitab juga, kitab-kitab banyak ya, kita bahas masalah fikih misalnya ya. Ketika membahas tentang almiyah ya, ahkamul miyah, hukum tentang air misalnya. Air itu kan ada berapa jenis? Ada air yang air mutlak ya, tohir mutahhir misalnya. Air mutlak itu air yang tadi suci dan mensucikan. Contohnya apa? Kasih contoh. Di situ juga di dalam kitab-kitab fikih, misalnya kitab, bahkan kitab Safina misalnya, atau kitab yang lain yang lebih tinggi apalagi, dicontohkan misalnya air sumur, air hujan, ya, dan air-air yang lain yang itu adalah tohir mutahhir. Ada tohir garu mutahhir. Contohnya apa misalnya? Suci tapi tidak mensucikan. Ya, misalnya air susu. Air susu suci tidak? Hah? Air bunga mawar suci? Mensucikan tidak?
Jangan mentang-mentang orang kaya mandi air susu, wudhu pun pakai air susu, ya misalnya, atau berwudhu pakai air bunga mawar. Nah itu juga nggak mensucikan itu ya. Nah jadi kasih penjelasan, kasih contoh-contoh, termasuk wadzikrid dalail, menyebutkan dalil-dalilnya. Kalau memang dirasa sudah cukup murid itu memahami dalil. Ya, kalau belum maka ya belum perlu. Makanya kenapa dalam kitab-kitab fikih yang paling dasar itu jarang disebutkan misalnya dalil-dalil terkait dengan hukum toharoh, misalnya dalam konteks wudhu, dalam konteks mandi, ya ketika membahas tentang rukun-rukun sholat misalnya, ya misal dalam kitab yang paling dasar, kitab apa yang dikaji yang sama dalil, ya pokoknya kitab dasar itu kan, kitab-kitab fikih dasar biasanya tidak disebutkan dalil-dalilnya, ya nanti ketika meningkat pada kitab yang lebih tinggi, ya maka itu akan dijumpai banyak dalil ya. Nah jadi diberikan contoh kemudian disebutkan dalil-dalilnya atau bukti-buktinya. Wa yaktasiro, dan hendaklah seorang alim membatasi ala taswiril mas'alati, untuk menggambarkan masalah, ya. Wa tamsiliha, dan membuat tamsil, perumpamaan, yaitu liman lam yata'hal, khusus bagi orang yang belum punya kemampuan lifahmi, untuk memahami ma'khodaha, ya, rujukannya, wa dalilha, dan dalilnya. Jadi kalau dirasa sudah jelas bagi murid, bagi santri ya cukup. Tapi kalau belum jelas maka diberikan contoh, diberikan tamsil, perumpamaan, ya. Itu. Nah, itu bagi mereka yang belum memahami rujukan dan dalilnya. Wayadkuro atau wayadkuro, ya, kalau masih diatapkan kepada tadi ayah Lisa, yaitu al-adilata, dengan hendaknya menyebutkan seorang alim al-adilata, dalil-dalil, ya, wal ma'khoda, dan rujukan limuhtamilhima, ya. Jadi kalau bicara dalil sebetulnya dalil itu ada dalil yang, ini sedikit ya penjelasan, ada dalil yang muttafaq atau apa istilah sudah ittifaq di kalangan ulama, ya. Ada yang mukhtalaf alaih, ada yang memang di apa istilah disikapi secara berbeda. Nah, ini sekedar sedikit penjelasan. Jadi kalau misalnya gini ya, ketika kita menjelaskan hukum, ya, misalnya riba itu haram. Apa itu riba? Tahu ya riba ya? Maka dalilnya mana? Dalam Al-Quran misalnya ada ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba. Surat apa tuh? Al-Baqarah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis banyak celaan terhadap riba. Nah, berarti di sini riba itu haram. Ini sebagai sebuah hukum. Nah, ketika menjelaskan hukum, kita harus sampaikan dalilnya. Kalau memang dirasa penting bagi orang yang ingin tahu dalilnya. Nah, dalil itu apa? Ya, dalil yang muzma' alaih di kalangan ulama yang disepakati itu ada 4. Nah, ini penting nih ya. Pertama Al-Quran, ya. Dalil pertama Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, hadis. Ketiga ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat, ya. Yang keempat qiyas syar'i, ya. Qiyas syar'i. Jadi qiyas yang syar'i. Nah, ini kita harus bisa menjelaskan.
Contoh ketika membahas tentang misalnya pacaran. Nah, pacaran itu boleh tidak? Hah? Halal haram? Ya tergantung. Bisa boleh, bisa tidak. Kok bisa? Boleh kalau antar suami istri ya. Boleh ya pacaran ya suami istri. Nah, yang tidak boleh kalian yang belum nikah. Ya, karena dia biasanya pacaran ya pasti ada unsur kholwat misalnya. Betul tidak kholwat berdua-duaan. Ada interaksi walaupun secara online mungkin lewat media sosial, lewat HP itu ada interaksi yang tidak syar'i, yang tidak ada hajat di situ. Apa dalilnya bahwa misalnya pacaran itu haram? Pertama bisa kemudian kita ambil dari Al-Quran, wala taqrabu zina. Karena apa? Biasanya orang berzina diawali dengan pacaran ya. Makanya kalau pacaran banyak yang berzina itu wajar. Karena apa? Pacaran itu salah satu sarana yang bisa mendekatkan pada zina. Ya. Yang kedua misalnya dalam hadis dikatakan dalil yang kedua, la yakhluwanna rajulun bimra'atin ila madhi mahromin. La yakhluwanna, ya, tidak boleh berkhalwat rajulun seorang laki-laki dewasa bimra'atin dengan perempuan dewasa illa ma'adhi mahromin, kecuali ada mahram dari wanita tadi ya. Kalau anak kecil belum balik berdua-duaan boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Anak kecil berdua-duaan boleh? Ya boleh aja kan. Karena dalam hadis tadi rojulun bimra'atin ya. Rojulun itu laki-laki dewasa. Imro'ah juga laki-laki dewasa. Ya. Nah itu diantaranya ketika kita menjelaskan tentang haramnya pacaran, kita sebutkan misalnya dalilnya ya. Maka di sini wayadkul adillata, kita sebutkan dalilnya ya, wal ma'khadha dan rujukannya, misalnya dalam kitab apa. Kemudian wayubayyina, hendaklah seorang alim menjelaskan lahu kepada muridnya, santrinya, ma'ani, berbagai pengertian isrori ya, rahasia hikamiha. Jadi makna rahasia atau hikmah di balik misalnya ya, apa yang dijelaskan, wa ilaliha, termasuk ilat-ilatnya. Nah ini pembahasan usul fikih ini ya. Jadi pengertian dalam bab misalnya usul fikih itu ada mungkin disebut dengan hikmah dari sebuah hukum, ada juga ilat. Contoh misalnya hikmah sholat, apa hikmah sholat? Nah, hikmah sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Nah cuma hikmah ini bisa terwujud pada seorang, bisa tidak, tergantung sholatnya. Kalau sholatnya benar insya Allah ya tidak akan terjerumus pada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya asal-asalan ya boleh jadi sholat ya maksiat itu. Nah itu hikmah ya. Contoh ilat. Nah ini memang terlalu jauh ya. Ini udah pembahasan usul fikih. Ya ini sekedar informasi aja. Ilat itu adalah sababut tasyri, ya. Sebab disyariatkannya sebuah hukum. Contoh gini, dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Ya. Coba dibaca. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Jadi dalam surat Al-Jumu'ah kata Allah, jika telah dikumandangkan diserukan sholat Jumat,
maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya apa? Untuk menunaikan sholat Jumat. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Makanya kalau ada orang jual beli ketika berkumandang azan Jumat, itu haram dia. Kenapa? Karena bisa menghalangi dia dari pelaksanaan sholat Jumat ya. Sholat Jumat wajib bagi siapa? Bagi laki-laki. Maka ketika misalnya tadi udah masuk waktu sholat Jumat, dia tetap jualan, ya, sampai dia tidak sholat Jumat, maka jual beli saat itu jadi haram. Di situ ada kata-kata wadarul bai', tinggalkan jual beli. Nah pertanyaannya, itu kan jual beli, bagaimana kalau misalnya nyangkul di sawah, ya, atau lagi misalnya orang ngajar misalnya, apakah jadi boleh meninggalkan sholat Jumat? Ya tetap tidak. Dari mana dalilnya? Kan tadi yang dilarang jual beli. Nah tadi dari alasan atau ilat, yaitu adanya tindakan yang bisa melalaikan seseorang dari sholat Jumat. Artinya apa? Bukannya jual beli, apapun aktivitas yang menghalangi orang sholat Jumat, itu berarti tidak boleh, ya, atau haram. Itulah ilatnya. Ini memang pembahasan yang insya Allah akan kalian temukan ketika membahas atau mengkaji kitab-kitab usul fikih, ya. Wa ma yatallaqu bitilka mas'alati, dan juga seorang alim hendaknya menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. Min far'in, baik dari sisi cabang, wa aslin maupun pokoknya. Jadi dasarnya dijelaskan, cabang-cabangnya dijelaskan, tapi itu pun nanti secara bertahap ya. Jadi jangan kemudian semua diungkapkan yang membuat orang bingung. Ya misalnya kitab usul fikih dibahas pada santi dalam level yang bahasa Arab pun belum bisa, ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Ini mau belajar mau tidur. Coba lihat sini ya. Ya. Wamin wahmin, termasuk menjelaskan perkara yang masih merupakan waham, ya, artinya sesuatu yang masih belum jelas itu ya. Fiha, di dalam masalah tadi, fi hukmin, baik terkait dengan hukumnya, wa tahrijin, ataupun tahrij, maksudnya misalnya dari sisi tahrij hadisnya ya, misalnya ya, wa naklin, dan penukilan, ya, menjelaskan penukilan, misalnya dari kitab apa dinukil, bi ibaratin hasanatin, dengan ibarat, dengan ungkapan yang baik, ya, bi ibarati hasanatil, ada dengan pengungkapan yang baik, ba'idatan, yang jauh, ya, antan kisin wahidin, ya, antan kis ahadim ulama, dengan ba'idatan, yang jauh dari menilai lemah, ya, salah seorang dari ulama. Artinya apa? Ketika menjelaskan misalnya adanya perbedaan pendapat contohnya ya, maka tidak perlu ketika kita misalnya mengikuti pendapat ulama A, kemudian kita membandingkan dengan ulama yang lain, nah kita tidak perlu merendahkan ulama yang lain tadi. Contoh misalnya, kita menjelaskan persoalan furu'iyah, di mana dalam sholat subuh misalnya Imam Syafi'i itu mengharuskan adanya kunut. Imam yang lain seperti Abu Hanifah itu tidak mengharuskan kunut. Nah ketika kita menjelaskan dan kita mengambil pendapat Imam Syafi'i,
tetap tidak merendahkan pendapat atau ulama yang lain. Nah, bahkan ini menarik, ada kisah. Jadi suatu ketika ini dalam kitab karangan Imam Ad-Dahlawi ya, dalam kitab Al-Insaf fi Bayanil Asbabil Ihtilaf ya. Jadi Imam Syafi'i ini tolong diperhatikan, itu pernah Imam Syafi'i kan waktu itu tinggal di Mekah. Nah, beliau safar ke Irak. Ya. Irak ini dulu ada tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah. Yang waktu itu sudah wafat. Karena Imam Abu Hanifah itu generasi yang lebih awal daripada Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ketika hidup berpendapat tidak kunut sholat subuh. Imam Syafi'i itu berpendapat harus kunut ketika sholat subuh. Nah, tetapi ketika beliau safar ke Irak dan di sana beberapa lama tinggal di Irak, bahkan menurut keterangan sampai 40 hari itu ya, itu tinggal di dekat kuburan Imam Abu Hanifah yang tadi berpendapat tidak kunut dalam sholat subuh. Apa yang terjadi? Maka ketika beliau sholat subuh di dekat kuburan Imam Abu Hanifah sekian lama ya, itu tidak kunut sholat subuh, tidak kunut dalam sholat subuh. Kenapa coba? Sebagai bentuk ihtiram, menghormati Abu Hanifah yang berbeda pendapat dengan beliau, di mana Abu Hanifah tidak berpendapat bahwa kunut tidak harus dilakukan dalam sholat subuh. Ngerti nggak? Artinya apa? Ikhtilaf harus disikapi secara bijak tanpa merendahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Gitu. Ya. Nah, dulu ya sebelum cadar itu menjadi salah satu tren, kadang-kadang ada orang nyinyir terhadap wanita bercadar ya. Nah, sementara si lain dia tidak nyinyir kepada wanita yang pakai rok mini, ya. Aneh itu ya. Nah, ini menunjukkan kebodohan ya. Kemudian wa yaqsidu bi bayani dzalika al-waham, hendaklah seorang alim bertujuan ketika menjelaskan perkara yang masih waham tadi, yang masih kabur ya, yaitu an-nasihata, untuk memberikan nasihat ya, wa ta'rifan nukuli as-sahihah, dan memberikan definisi dari atau pengertian yaitu penukilan-penukilan yang benar. Ya. Kemudian wa yazkuru ma yusabbihu tilkal masalah, boleh juga misalnya seorang alim menyebutkan perkara yang mirip dengan persoalan yang dibahas. Ya, semakin banyak contoh, semakin banyak perumpamaan, tamsil, itu akan semakin bisa menjelaskan. Ya. Wa tabisu biha wa ma yufarriquha wa ma yuqarrinuha. Ya. Nah, jadi intinya dengan cara dia atau seorang alim tadi memberikan perbandingan ya, kemudian menjelaskan mana perbedaannya. Wa yubayyinu atau yubayyina ma khadal hukmain, menjelaskan rujukan di antara dua hukum yang berbeda ya. Wala farqa baina mas'alatain. Jadi menjelaskan perbedaan di antara dua masalah kalau ada perbedaan. Kenapa tadi misalnya ada perbedaan antara kunut tidak kunut, kita jelaskan ya. Pendapat dari Imam Syafi'i dan imam yang lain. Ya. Nah, ini kalau memang murid sudah pada tahapan tadi, ya istilahnya memahami, bisa memahami perbedaan. Kalau belum ya berarti jangan dulu, karena belajar itu butuh tahapan kan.
Kalian misalnya belajar fikih itu tidak langsung misal ke kitab I'anatul Thalibin ya. Kalian belajar dulu misalnya Bayanul Arkan ya, atau Safina atau Takrib misalnya. Fathul Mu'in, Fathul Qorib ya itu. Tidak kemudian langsung ke kitab-kitab besar. Kemudian wala yamtani'u, dan tidaklah terhalang atau tidak mengapa seorang alim min dzikri labdotin ya untuk menyebut ungkapan yustahya min dzikriha yang dirasa memang malu ketika disebutkan ungkapan tadi adatan ya biasanya. Ya. In tuija ilaiha, jika memang diperlukan, walam yatim at-taudih illa bidzikriha, di mana penjelasan tidak akan sempurna kecuali dengan menyebutkannya. Contoh, mohon maaf nih, dalam pembahasan fikih, misalnya ketika kita bersuci dari hadas besar ya misalnya, atau hadas kecil, maka nggak apa-apa kita menjelaskan secara rinci kalau memang supaya paham, menyebutkan satu istilah yang memang kalau kita sebut mungkin orang malu gitu ya. Menyebut mohon maaf kemaluan misalnya. Kan ketika kita misalnya berhadas ya, kecil atau besar ya, kita harus membersihkan, membasuh kemaluan kita dari najis itu ya. Nah itu kalau memang perlu disebutkan bisinya atau mungkin khawatir nggak paham gitu, langsung aja disebutkan gitu. Tapi kalau bisa dengan kiasan itu ya, nah lebih baik dikiaskan. Tapi kan tidak semua orang paham dengan kiasan. Ya. Maka fa'in kanat al-kinayatu, jika memang kinayah dengan bahasa kiasan, tufidu maknaha, memberikan pengertian ya, berfaedah untuk memberikan maknanya. Ya. Wa tuhassilu muqtadoha tahsilan bainan, dan bisa istilahnya betul-betul menjelaskan ya. Lam yusarrih bidzikriha, maka misalnya tidak perlu kemudian dijelaskan secara detail. Bayak tapi bil kinayah, tapi cukup dengan kiasan. Contoh gini ya, misalnya dalam kasus perzinahan, zina itu kan membutuhkan berapa orang saksi? Berapa? 4 orang saksi. Nah, 4 orang saksi ini, nah itu harus betul-betul melihat masuknya pedang ke dalam wadahnya gitu. Nah itu bahasa kinayah ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Nah, ini harus jelas berarti ini. Jadi kalau kita menyaksikan orang berzina, saksi itu harus betul-betul menyaksikan masuknya pedang ke dalam wadahnya. Ngerti nggak? Hah? Ngerti? Nah, ini ada yang belum balik berarti ini. Mas harus jelaskan secara detail. Ya. Jadi harus melihat jelas, harus didetilkan ya, masuknya kelamin laki-laki ke kelamin perempuan yang melakukan zina. Nah bahasa kinayahnya tadi mungkin tadi masuknya pedang ke dalam maaf nah ini gimana ya, ini kan harus dijelaskan ya, kalau nggak dijelaskan paham. Makanya kalau tidak sampai 4 orang saksi ini melihat seperti itu, misalnya gini nih ya, ada seorang bapak-bapak, seorang laki-laki masuk ke rumah seorang janda, misalnya.
kemudian langsung digerebek, langsung si bapak tadi dan janda tadi dituduh berzina. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tadi belum menyaksikan betul-betul adanya tadi apa? Pedang masuk ke wadahnya gitu, ke sarungnya. Kan bisa jadi misalnya di dalam rumah tadi cuma sekedar ngobrol, walaupun mungkin dia sudah melakukan khalwat di situ. Nah, itu ya. Jadi kalau memang dirasa tabu untuk mengungkap istilah bisa dengan apa kiasan ya, bahasa kinayah. Ini Karim ketawa-ketawa aja nih. Ya, ngerti nggak? Ya. Ya. Jadi sekali lagi wala yamtani'u, tidak perlu istilahnya seorang alim itu merasa menahan diri ya untuk mengungkapkan satu ungkapan yang tadi yustahya min dzikriha, yang dirasa memang tabu untuk diungkapkan. In ohtuyi jailai, memang jika memang diperlukan. Ya. Walam yatim al wudu illa bidzikr, dan memang penjelasan tidak akan sempurna kecuali dengan menjelaskannya. Ya tadi kan misalnya tadi banyak nggak paham masuknya pedang ke dalam sarungnya itu apa. Berarti harus didetilkan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan ya. Yang ini bukan jorok ya, ini pembahasan fikih penting. Tapi jika kemudian memang dirasa murid itu paham dengan bahasa kiasan ya cukup. Ya, bayak tapi bil kinayah, cukup dengan kinayah atau ungkapan kiasan. Wa kadzalika, demikian pula idza kana fil majlis, jika di dalam majlis man layali kurikroha ya. Jika dalam majlis ya ada orang yang tidak pantas ya disebutkan bihuduri kehadirannya ya. Man layuk dzikruha bihudurihi, maksudnya tidak pantas untuk disebutkan di hadapan orang tadi bihuduri karena kehadiran dia. Dihayai awil khifa atau khofa ya. Contoh lah memang mohon maaf tadi ya. Kalau menjelaskan menyebut alat kelamin tadi di hadapan anak-anak mungkin yang belum pantas mendengar ya barangkali tidak perlu ya. Tapi yang udah agak dewasa ya kalian insya Allah sebagian udah balik ya. Ada yang belum balik? Ahwat? Ya. Karim udah balik? Hah? Udah ya. Maka fayakni antil kalabdoh bigoriha, maka boleh dengan mengungkapkan kiasan dengan ungkapan yang lain. Ya. Walihada, karena itulah al-ma'ani ya. Walihadil ma'ani, jadi walihadil ma'ani, karena makna-makna inilah wahtilafil hal, dan juga karena berbedanya kondisi atau keadaan, waroda fil hadisi, telah dinyatakan dalam hadis at-tasrih tarotan. Kadang-kadang hadis itu jelas diungkapkan secara terang benderang oleh Nabi. Ya. Wal kinayatu tarotan. Kadang-kadang dengan ungkapan kiasan. Ya. Nah, Al-Quran itu banyak juga menjelaskan dengan kiasan. Misal ketika menggambarkan suami istri itu adalah suami itu pakaian istri atau sebaliknya istri pakaian bagi suami.
Artinya adalah masing-masing merupakan kehormatan yang harus dijaga. Ya. Maka tidak boleh misalnya seorang istri mengungkap aib suaminya atau suami mengungkap aib istrinya. Termasuk tidak boleh, mohon maaf ya, urusan ranjang diceritakan kepada orang lain. Ya, itu enggak boleh. Ya. Ya, jadi dalam hadis juga banyak sabda Rasul yang dijelaskan secara jelas, ada yang dengan kinayah atau kiasan. Wa idza farago, dan jika telah selesai asyaihu, seorang syekh atau guru, seorang ustadz, min syarhi darsin, dari menjelaskan pelajaran, fala ba'sa, maka tidak mengapa, bitorhi masail, melontarkan sejumlah pertanyaan kepada siapa? Tatalakubi, yang berkaitan dengan apa yang dijelaskan, pelajaran yang dijelaskan, ala tolabati, kepada para santri. Ya, jadi hal yang biasa dalam konteks pengajaran pendidikan, seorang guru bertanya kepada muridnya. Untuk apa? Yamtahinu biha, untuk menguji. Ya, fahmahum, pemahaman mereka, apakah santrinya sudah paham nggak sih sebetulnya? Ya, kadang-kadang belum paham, tapi kemudian santri malu bertanya. Nah, berarti harus ditanya, paham tidak? Ya. Kemudian wadabtaum lima surihalahum, termasuk menguji sejauh mana kekuatan hafalan mereka terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya kepada mereka. Faman zuharulahu, karena itu siapa saja yang tampak pada dirinya, maksudnya pada muridnya, istiqamu fahmi, kekokohan pemahamannya, artinya dia betul-betul paham. Bitikrol isobah, dengan bukti dia berulang benar jawabannya ketika ditanya oleh gurunya, gitu ya. Pijawabin, dalam menjawab, syakarohu, maka hendaklah seorang guru ya berterima kasih ya kepada muridnya. Itu bukan sebuah kehinaan ya. Ketika misalnya kalian ditanya jawabannya benar, ya terima kasih. Ya, bagus, bahkan memuji misalnya ya gurunya kepada muridnya. Waman lam yafham hu, ya, dan barang siapa yang muridnya ternyata belum paham, talattofa fi i'adatihi lahu, maka hendaklah dengan lembut seorang guru mengulang pelajaran atau penjelasan kepada murid yang belum paham tadi. Ya. Jangan kemudian muridnya dimarah-marahi, kecuali muridnya tidak paham karena apa? Memang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abi, saya izin bertanya. Kan tadi dalam konteks menjelaskan suatu pemahaman, kalau target atau orang yang kita jelaskan itu tidak mengerti, maka kita bisa menjelaskan dengan cara memberi contoh. Tapi kalau orang tersebut masih tidak mengerti, lalu metode apa lagi yang harus kita lakukan agar orang itu paham? Abi, mohon tips dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? Coba sini aja bawa. Hah? Atau mau diulang? Coba diulang pertanyaannya. Dekatkan mic-nya, dekatkan. Kan tadi dalam konteks menjelaskan suatu pemahaman, kalau target atau orang yang kita jelaskan itu tidak mengerti, maka kita bisa menjelaskannya dengan cara memberi contoh. Tapi kalau orang tersebut masih tidak mengerti, lalu metode apa lagi yang harus kita lakukan agar orang itu paham? Abi, mohon tips dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya, kalau misalnya ya tadi santri ya belum paham, kemudian kita jelaskan, bahkan dengan dikasih contoh, ternyata nggak paham juga itu, ya. Mungkin ini santrinya rada-rada lambat gitu ya, rada-rada lambat gitu ya. Nah, gimana caranya? Bagaimana, ada cara lain nggak? Sebetulnya caranya tadi sebenarnya dengan mengulang aja ya. Mengulang atau memberikan contoh lain yang lebih jelas, yang lebih pas. Makanya kita juga penting selalu mengamati lingkungan ya. Jadi untuk tadi, itu bagian dari bagaimana kita nanti mengambil contoh ketika menjelaskan. Ya, jadi pertama bisa dengan mengulang terus. Ternyata udah berkali-kali dijelaskan gak paham juga. Aduh, ini gimana ya? Hah? Berarti ya tinggal didoakan aja kalau gitu ya. Sudah dijelaskan, sudah dikasih contoh, banyak contoh gak paham juga. Atau mungkin kita bisa meminta bantuan orang yang lebih bisa menjelaskan. Karena boleh jadi mungkin bahasa kita yang terlalu tinggi misalnya. Ya. Nah, di sini sebetulnya ini masalah uslub bisa ditempuh berbagai cara. Pertama tadi dengan mengulang penjelasan, yang kedua dengan memperbanyak contoh yang serupa. Ya, terpahami nggak? Contohnya apa? Bisa kasih contoh nggak? Susah menjelaskan apa? Ada pengalaman yang bertanya? Ketika mengajar atau menjelaskan, ternyata orang yang kita kasih penjelasan nggak paham-paham. Ya, jadi itu aja ya. Kalau dari abis sih tadi coba dijelaskan ulang. Tidak cukup sekali, dua kali, tiga cukup dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, nggak apa-apa. Yang kedua adalah dengan memberikan banyak contoh, yang itu insya Allah akan menguatkan pemahaman dia gitu ya. Kalau segala upaya sudah misalnya mentok, ya sudah, kita doakan saja ya. Mudah-mudahan Allah, karena Allah yang hakikatnya memberikan ilmu pemahaman kepada setiap orang ya. Wallahu alam.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza. Abi izin bertanya, bagaimana jika ingin bertanya suatu pelajaran kepada guru tentang pembahasan yang sudah dijelaskan, tetapi keadaan guru itu sedang tidak mood, jadi kayak suaranya itu kayak lebih tegas gitu. Coba didekatkan, itunya kurang jelas, didekatkan. Gak apa-apa dibuka sedikit maskernya ya. Bagaimana jika ingin bertanya suatu pelajaran kepada guru tentang pembahasan yang sudah dijelaskan, tetapi guru itu menjawabnya dengan lebih tegas gitu. Itu bagaimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Hah? Belum jelas? Coba, santai aja. Coba bantu. Bagaimana jika ingin bertanya suatu pelajaran kepada guru tentang pembahasan yang sudah dijelaskan, tetapi keadaan guru itu sedang tidak mood, jadi pas udah lagi dijelaskan itu suaranya itu lebih tegas dari yang dijelaskan tadi gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika pelajaran belum jelas, ingin bertanya tapi gurunya lagi tidak mood gitu. Ya, jadi gurunya kelihatan mungkin tidak sedang dalam kondisi yang baik gitu ya. Ya, kalau memang gurunya dan kelihatan kondisinya kurang baik ya, kadang-kadang mungkin dia memaksakan diri ngajar padahal tidak sedang fit. Nah, berarti harus ditunda ya. Kita juga menghormati guru yang mungkin tadi, kan guru juga manusia ya, bukan hanya rocker ya. Mungkin dia sedang pusing gitu ya, banyak masalah misalnya, atau dia fisiknya lagi sakit. Maka kalau begitu, kalau memang kita melihat gurunya sedang tidak mood, sedang tidak dalam kondisi yang baik, lebih baik ditunda pertanyaannya. Mungkin bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya, atau mungkin bisa ditanyakan ketika setelah selesai pelajaran ya. Atau bisa aja dititipkan pertanyaannya. Nanti mungkin suatu saat dibaca, kemudian dijelaskan oleh gurunya. Nah, di sini juga memang seorang murid juga harus peka terhadap kondisi gurunya ya. Yang kedua kan boleh jadi guru tidak mau jawab. Kadang-kadang mungkin karena memang tidak tahu. Ya, bukan nggak mau jawab. Ya, karena kita juga nggak boleh. Walaupun posisi sebagai seorang guru, kalau memang ditanya tidak tahu, tetap tidak boleh memaksakan diri untuk menjawab. Imam Malik itu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Ketika beliau memang tidak tahu, ya beliau mengatakan saya tidak tahu. Ketika kemudian dipertanyakan kenapa engkau ini kan seorang ulama besar, gitu. Masa engkau menjawab tidak tahu? Kata Imam Malik, jangankan saya, malaikat pun ketika ditanya dan tidak tahu, jawabannya adalah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Semua karena orang itu paham karena diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tidak tahu. Daripada kita memaksakan diri menjawab, ternyata jawabannya keliru misalnya ya. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, kalau memang melihat kondisinya seorang guru tidak sedang mood,
atau karena ada banyak persoalan yang mungkin sedang dihadapi, ya tunda, ya kita kemudian bisa mengambil waktu di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pertanyaan terjawab karena tadi kurang jelas ya. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada ya mungkin dirasa cukup untuk pertemuan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Walaupun di bab-bab ini memang bab tentang guru ya, tentang ustadz, seorang ulama, seorang alim, mu'alim, tapi ini juga penting sebagai pengetahuan kita yang insya Allah juga kita akan menjadi para guru, para ustazah ya, amin ya rabbal alamin. Demikian dari Abi, dikembalikan pada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.